Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Daud dengan NIM 13142101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Yang pertama yaitu polarisasi dunia. Dalam upaya memilih dan menentukan strategi pembangunan yang tepat, suatu negara bangsa harus berangkat dari pandangan bahwa negara yang bersangkutan menjadi tuan rumah sendiri atau locus of control. Selanjutnya itu polarisasi di bidang politik. Meskipun Perang Dunia telah berakhir lebih dari setengah abad yang lalu dan Perang Dingin pun sudah usai pada akhir dekade 80 tahun. Namun, umat manusia belum bebas dari perasaan takut, kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan. Salah satu bukti dari pergeseran persepsi tersebut ialah jatuhnya pemerintah, berhaluan komunis, dan bahkan bubarnya beberapa negara berhaluan tersebut, dan timbulnya pemerintah mencerminkan filsafat politik yang mengatakan bahwa kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat. Kedua yaitu polarisasi di bidang ekonomi. Polarisasi di bidang politik dan ekonomi tidak dimaksudkan untuk menonjolkan berbagai bentuk perbedaan antar negara-negara di dunia, melainkan semata-mata untuk memberikan bahan pemikiran tentang apa yang telah dapat demi peningkatan kesejahteraan umat manusia meskipun terdapat perbedaan-perbedaan antara suatu negara dengan negara lain. Next yaitu komitmen nasional atau conditio sine qua non, keberhasilan pembangunan. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut komitmen salah komponen masyarakat. Idealnya berdasarkan strategi dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, semua warga masyarakat turut menjadi pemain dan tidak ada yang sekedar menjadi penonton. Yang pertama yaitu elit politik dan peranannya. Pada umumnya terdiri dari tokoh-tokoh partai politik dan sebagai di antaranya untuk di lembaga perwakilan sebagai wakil rakyat selaku pemegang kedaulatan rakyat. Dengan demikian mereka berbicara atas nama rakyat dan salah satu fungsi mereka ialah menentukan bidang-bidang pembangunan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah termasuk skala prioritasnya. Yang kedua yaitu elit administrasi dan peranannya. Meskipun memang benar bahwa pemerintah bukan salah satunya pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan nasional, tetap menjaga kenyataan bahwa peranan pemerintah dan seluruh jajarannya bersifat dominan. Pemerintah yang berfungsi antara lain untuk menjabarkan strategi pembangunan nasional menjadi perencanaan pembangunan nasional, baik untuk kepentingan jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Ketiga yaitu elit cendekiawan dan peranannya. Dewasa ini ilmu pengetahuan berkembang dengan kepesatan yang belum menjadi dialami oleh umat manusia sebelumnya. Salah satu hasil perkembangan tersebut ialah lahirnya berbagai disiplin ilmu yang bersifat spesialistik. Keempat yaitu elit bisnisnya dan perannya. Meskipun harus diakui bahwa sektor swasta di negara industri baru sedang berkembang dengan sedang membangun sebelum kuat rekan-rekan mereka di negara-negara industri maju kini semakin disadari bahwa sektor tersebut terutama melalui transaksi dan partisipasinya merupakan mitra bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan nasional. Kelima yaitu elit militer dan peranannya. Dapat dipastikan bahwa suatu negara bangsa bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaannya, menjamin integritas nasionalnya, menegakkan kedaulatannya, menjamin stabilitas dalam segala bidang dan penghidupan bangsa, seperti di bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya. Oleh karena itu, setiap negara melakukan ketahanan nasional yang ampuh dan handal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.